Pedoman pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan aspal, bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, dalam rangka kegiatan aktualisasi dan habituasi calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 23 tahun 2022. Atas nama Yonata Alfa Suharyono, Sarjana Teknik, Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan, Unit Kerja, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora. Pengertian pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan. Tujuan pemeliharaan jalan. Yang pertama, mempertahankan kondisi jalan. Yang kedua, memperkecil biaya operasi kendaraan. Yang ketiga, mengurangi laju kerusakan. Klasifikasi pemeliharaan jalan. Pemeliharaan rutin dilakukan terus-menerus panjang tahun. Pemeliharaan berkala dilakukan hanya pada interval beberapa tahun dikarenakan kondisi jalan sudah menurun. Pemeliharaan darurat dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya darurat atau kebencanaan. Pemeliharaan rutin jalan. Pemeliharaan rutin jalan dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya proteksi terhadap kerusakan. Jenis pemeliharaan rutin jalan antara lain: pertama, lapis permukaan seperti penambalan lubang atau patching, pelaburan aspal, dan lain sebagainya. Kedua, bahu jalan, seperti pengisian material bahu jalan yang tergerus dan pemotongan rumput atau babat semak. Yang ketiga, drainase jalan, seperti pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim penghujan. Pelaksana pemeliharaan rutin yang bertugas melakukan pemeliharaan rutin jalan yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Blora, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh unit pelaksana teknis pada masing-masing wilayah. Tahap pemeliharaan rutin jalan aspal. Yang pertama, survei lapangan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Dan yang kelima adalah monitoring evaluasi. Adapun rincian dari setiap tahap ada pada tampilan layar. Struktur perkerasan jalan aspal yang mungkin rusak, subgrade atau tanah dasar, berfungsi sebagai memikul beban yang berada di atasnya. Sub-base course atau pondasi bawah berfungsi sebagai mendukung penyebaran beban roda atau menjadi lapis pencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. Base course atau lapis pondasi berfungsi sebagai menahan beban roda menjadi lapis peletakan dari lapis setelahnya. Surface course atau lapis permukaan berfungsi sebagai menahan beban roda menjadi lapisan rapat air menjadi lapisan tahan aus. Jenis surface course atau lapisan permukaan jalan aspal. Jenis lapisan permukaan yang sering digunakan dalam pemeliharaan rutin Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Blora. Yang pertama adalah lapen. Terdiri dari agregat pokok dengan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam. Diikat oleh aspal keras dengan cara disemprotkan di atasnya. Dipadatkan lapis demi lapis. Apabila akan digunakan sebagai lapis permukaan, perlu diberi laburan aspal dengan batu penutup. Latasir, lapis penutup yang terdiri dari campuran pasir dan aspal keras, dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Penyebab kerusakan jalan. Yang pertama, perencanaan yang kurang tepat. Yang kedua, tidak tepatnya mutu pelaksanaan. Yang ketiga, lemahnya quality control konstruksi.
Yang keempat, lemahnya pengawasan konstruksi. Yang kelima, salah penggunaan pada saat operasional. Yang keenam, lemahnya pemeliharaan jalan. Kategori kerusakan jalan. Kerusakan jalan menurut kategorinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerusakan struktural, yang kedua adalah kerusakan fungsional. Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Sebagai contoh, retak buaya, retak refleksi, dan retak susut. Perubahan bentuk atau deformasi, penurunan permukaan atau amblas, alur atau roots, pengelupasan lapis permukaan atau stripping, cacat permukaan atau surface disintegration, lubang atau pothole, penurunan pada bekas penanaman utilitas atau utility cut depression. Sedangkan kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan. Sebagai contoh, lubang dangkal atau pothole, retak rambut atau hair crack, pelepasan butir lapisan permukaan atau raveling, kegemukan atau bleeding. Jenis-jenis kerusakan jalan. Yang pertama adalah retak atau crack, yang kedua adalah distorsi atau distortion, yang ketiga adalah cacat permukaan, yang keempat adalah pengausan, yang kelima adalah kegemukan. Masing-masing contoh akan kami sebutkan. Retak atau crack, sebagai contoh, retak halus atau hair crack, retak kulit buaya atau alligator crack, retak pinggir atau edge crack, retak garis atau line crack, retak sambungan jalan atau line joint crack, retak sambungan pelebaran jalan atau widening crack. Distorsi atau distortion, sebagai contoh, alur atau roots, keriting atau corrugation, sungkur atau sofing, amblas atau grade depression, jembul atau upheaval. Cacat permukaan, sebagai contoh, lubang atau pothole, pelepasan butir atau raveling, pengelupasan lapisan permukaan atau stripping. Pengausan, sebagai contoh, kerusakan yang terjadi karena agregat yang berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap roda. Kegemukan, sebagai contoh, kerusakan yang terjadi pada saat temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Demikian gambar dari kerusakan jalan. Retak rambut atau hair crack dan retak kulit buaya atau alligator crack biasanya dapat terjadi pada alur roda atau pada bagian lain dari permukaan jalan. Ciri-cirinya adalah tampak retakan dengan arah tidak beraturan dan saling berpotongan. Lebar retakan kurang dari 2 mili termasuk kategori retak rambut. Lebar retakan lebih besar dari 2 mili masuk dalam kategori retak kulit buaya. Kemudian, retak garis atau line crack berlokasi pada pertama, retak memanjang, arah sejajar dengan sumbu jalan, biasanya pada jalur roda kendaraan atau sepanjang tepi perkerasan atau pelebaran. Kedua, retak melintang, arah memotong sumbu jalan, terjadi pada sebagian atau seluruh lebar jalan. Retak garis memiliki ciri-ciri tampak celah-celah retakan memanjang atau melintang pada permukaan jalan. Kegemukan aspal atau bleeding berlokasi pada dapat terjadi pada setiap atau seluruh permukaan jalan. Bleeding memiliki ciri-ciri tampak lelehan aspal pada permukaan jalan tampak lebih hitam dan mengkilat dari bagian yang lain. Alur atau roots tanpa retak berlokasi pada bagian jalan yang sering dilalui roda kendaraan atau jalur roda. Alur atau roots tanpa retak memiliki ciri-ciri terjadi cekungan permanen pada jalur roda kendaraan. Alur roots dengan rotak berlokasi pada bagian jalan yang sering dilalui roda kendaraan atau jalur roda pada tepi perkerasan, memiliki ciri-ciri tampak cekungan permanen dan retakan pada permukaan jalan. Kerusakan tepi atau edge break berlokasi pada sebagian atas panjang tepi perkerasan, memiliki ciri-ciri tampak retakan dan kerusakan lapisan permukaan pada tepi perkerasan. Keriting atau corrugation berlokasi pada dapat terjadi pada setiap bagian permukaan jalan, memiliki ciri-ciri permukaan jalan tampak bergelombang atau keriting dengan arah tegak lurus sumbu jalan. Penurunan setempat atau deformation berlokasi pada umumnya terjadi di sekitar alur roda kendaraan atau di tepi perkerasan, memiliki ciri-ciri tampak penurunan setempat permukaan jalan membentuk cekungan besar.
Lubang-lubang atau pothole berlokasi pada dapat terjadi pada setiap bagian permukaan jalan dan memiliki ciri-ciri bahan lapis permukaan hilang dan membentuk lubang-lubang bulat. Jembul atau showing berlokasi pada umumnya terjadi di sekitar alur roda kendaraan atau di tepi perkerasan, memiliki ciri-ciri lapis permukaan tampak menyembul terhadap permukaan di sekitarnya. Jenis-jenis penanganan kerusakan aspal. Yang pertama, penebaran pasir atau sanding. Yang kedua, laburan aspal setempat atau local sealing. Yang ketiga, melapisi retakan atau cracking sealing. Yang keempat, mengisi retakan atau crack filling. Yang kelima, penambalan lubang atau patching. Yang keenam, perataan atau leveling. Penanganan yang pertama yaitu penebaran pasir atau sanding. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan daerah yang akan ditangani. Yang kedua, tebarkan pasir kasar dengan ukuran lebih besar dari 5 mm. Yang ketiga, ratakan dengan sapu. Peralatan yang dibutuhkan pertama adalah skop, sapu, gerobak pasir. Penanganan yang kedua, laburan aspal setempat atau local sealing. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bersihkan bagian yang akan ditangani. Permukaan jalan harus bersih dan kering. Yang kedua, beri tanda persegi pada daerah yang akan ditangani dengan cat atau kapur. Yang ketiga, semprotkan aspal emulsi sebanyak 1,5 kg per meter persegi pada bagian yang sudah diberi tanda hingga merata. Langkah keempat, tebarkan pasir kasar atau agregat halus pada retakan hingga menutup seluruh daerah yang ditangani. Yang kelima, bila digunakan agregat halus, padatkan dengan alat pemadat ringan. Peralatan yang dibutuhkan, skop, sapu, gerobak pasir, dan alat pemadat ringan. Penanganan yang ketiga, melapisi retakan atau crack sealing. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Bersihkan bagian yang akan ditangani. Permukaan jalan harus bersih dan kering. Yang kedua, beri tanda daerah yang akan ditangani dengan cat atau kapur. Yang ketiga, buat campuran aspal emulsi dengan pasir dengan perbandingan pasir 20 liter, aspal emulsi 6 liter, dan aduk campuran tersebut hingga merata. Tahap yang keempat, tebar dan ratakan campuran tersebut pada seluruh daerah yang sudah diberi tanda. Peralatan yang dibutuhkan, skop, sapu, gerobak pasir, ganco, motor grader, tandem roller. Penanganan yang keempat, mengisi retakan atau crack filling. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Bersihkan bagian yang akan ditangani. Permukaan jalan harus bersih dan kering. Yang kedua, isi retakan dengan aspal minyak panas. Yang ketiga, tutup retakan yang sudah diisi aspal dengan pasir kasar. Peralatan yang dibutuhkan, skop, sapu, dan gerobak pasir. Penanganan yang kelima, penambalan lubang atau patching. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat tanda persegi pada daerah yang akan ditangani dengan cat atau kapur. Yang kedua, gali lapisan jalan pada daerah yang sudah diberi tanda persegi hingga mencapai lapisan yang padat. Yang ketiga, tepi galian harus tegak, dasar galian harus rata dan mendatar. Yang keempat, padatkan dasar galian. Yang kelima, isi lubang galian dengan bahan pengganti, yaitu bahan lapis pondasi agregat atau campuran aspal dingin. Yang keenam, padatkan lapis demi lapis, dan pada lapisan terakhir, lebihkan tebal bahan pengganti sehingga diperoleh permukaan akhir yang padat dan rata dengan permukaan jalan. Yang ketujuh, lakukan laburan aspal setempat di atas lapisan terakhir. Peralatan yang dibutuhkan, skop, sapu, gerobak pasir, ganco, motor grader, tandem roller, dan aspal sprayer. Penanganan yang keenam, yaitu perataan atau leveling. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan bagian yang akan ditangani. Permukaan jalan harus bersih dan kering. Yang kedua, beri tanda daerah yang akan ditangani dengan cat atau kapur. Yang ketiga, siapkan campuran aspal dingin atau cold mix. Yang keempat, semprotkan lapis perekat atau T-coat pada takaran 0,5 kg per meter persegi. Yang kelima, tebarkan campuran aspal dingin pada daerah yang sudah ditandai. Ratakan dan lebihkan ketebalan hamparan kira-kira sepertiga dalam cekungan. Yang keenam, padatkan dengan mesin penggilas hingga rata. Peralatan yang dibutuhkan, skop, sapu, gerobak pasir, ganco, motor grader, tandem roller, dan aspal sprayer. Demikianlah video pedoman kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.